Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai asas-asas hukum tata negara Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum Anda mempelajari lebih jauh apa saja asas-asas hukum tata negara Indonesia, yang perlu Anda pahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan asas hukum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda pahami bahwa asas hukum itu menjadi dasar dan petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Secara umum, asas hukum itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap dasar dan fundamental dalam hukum. Sehingga prinsip-prinsip itulah yang nantinya akan menjadi petunjuk, menjadi dasar dan petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dalam konteks asas hukum tata negara, maka asas hukum tata negara itu adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pengaturan ketatanegaraan Indonesia yang dituangkan dalam produk-produk hukum ketatanegaraan. Jadi, ketika akan membuat sebuah produk hukum ketatanegaraan, maka harus memperhatikan asas-asas hukum tata negara Indonesia. Asas-asas yang menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pengaturan ketatanegaraan Indonesia. Berbicara mengenai asas atau prinsip hukum tata negara Indonesia itu bisa dijumpai di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan salah satu sumber formal hukum tata negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat sejumlah prinsip-prinsip dasar atau asas-asas mengenai ketatanegaraan Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setidaknya ada 5 asas-asas hukum tata negara Indonesia, dan di video pembelajaran kali ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah asas Pancasila, yang kedua adalah asas negara kesatuan, yang ketiga adalah asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Ya, 3 ini yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Untuk asas yang kedua itu akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya, yakni asas kedaulatan rakyat dan asas negara hukum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang pertama adalah asas Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi asas dalam hukum tata negara? Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda pahami, Pancasila menjadi asas dalam hukum tata negara Indonesia karena konsekuensi logis dari kedudukan Pancasila sebagai filosofische Grondslag, sebagai dasar falsafah negara, sebagai dasar negara, dan sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus menjiwai kehidupan bernegara yang ada di Indonesia. Konsekuensi lain Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa segala sumber hukum, segala produk hukum yang diciptakan, yang dibuat itu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Pancasila dirumuskan dan kemudian ditetapkan sebagai filosofische Grondslag dari Indonesia merdeka, itu bukan diambil dari negara lain atau ujuk-ujuk datang atau turun dari langit, tetapi Pancasila dirumuskan dari latar belakang budaya negara Indonesia. Memang sudah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sudah hidup di dalam budaya bangsa Indonesia. Tidak diambil dari budaya bangsa lain, tidak diambil dari selokan, tidak diambil dari tempat sampah, tidak diambil dari sembarang tempat, tetapi diambil dari budaya negara atau budaya bangsa Indonesia. Asas-asas Pancasila meliputi kelima silanya, yakni asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan atau persatuan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial.
Kelima asas ini harus menjiwai produk hukum ketatanegaraan Indonesia. Produk hukum ketatanegaraan Indonesia harus memperhatikan asas-asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas persatuan Indonesia atau kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya adalah asas negara kesatuan. Ini tercermin di dalam pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ini adalah asas yang mutlak, ya. Pancasila salah satu asas yang mutlak, ya. Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Asas hukum tata negara Indonesia adalah asas Pancasila. Yang kedua adalah asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini juga tidak bisa diganggu gugat, ya, karena kalau Anda lihat di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di ayat kelima ditegaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi asas negara kesatuan itu tidak bisa diganggu gugat. Mau tidak mau negara kita adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 ini diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi dan kabupaten kota sebagaimana tertuang di pasal 18 ayat 1. Di mana di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi asas negara kesatuan yang diterapkan, ya, menjadi dasar bagi penyusunan produk hukum ketatanegaraan itu adalah asas negara kesatuan yang diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi, kabupaten, kota, yang mana masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu memiliki pemerintahannya masing-masing. Selain itu, di pasal 18A ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara yang memperhatikan atau memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, ya. Jadi kekhususan dan keragaman daerah itu tetap diakui di Indonesia. Jadi produk hukum ketatanegaraan yang akan dibuat harus memperhatikan asas tadi negara kesatuan yang diimplementasikan dalam bentuk pembagian daerah yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing dan memiliki kekhususan dan keragaman wilayah masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai pemerintahan daerah, juga ada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah asas otonomi daerah, di mana daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban, ya, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, meskipun negara Indonesia adalah negara kesatuan, tetapi negara kesatuan yang memberikan hak, wewenang, sekaligus kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu asas yang kedua adalah asas desentralisasi, di mana pemerintahan daerah, eksistensi pemerintahan daerah tidak hanya eksis saja, tidak hanya ada saja, tetapi diberikan wewenang yang seluas-luasnya oleh pemerintah pusat. Dengan adanya asas desentralisasi ini, maka adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Jadi, pemerintah pusat mengambil sebagian kecil saja urusan pemerintahan, sedangkan sisanya itu diberikan kepada pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, ya, adanya asas dekonsentrasi,
yakni pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang sebetulnya menjadi wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Lalu yang keempat adalah tugas pembantuan, yakni asas tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari daerah pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jadi tugas pembantuan. Provinsi membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahannya, atau pemerintah kabupaten kota yang membantu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintahan provinsi, daerah provinsi. Lalu yang ketiga dari asas-asas hukum tata negara Indonesia, yakni asas pembagian kekuasaan. Sebelum Anda pelajari lebih jauh apa itu asas pembagian kekuasaan, yang perlu Anda pahami bahwa ada dua istilah terkait dengan kekuasaan ini, yakni yang pertama adalah pemisahan kekuasaan dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan itu, kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ, lembaga maupun fungsinya. Jadi organnya terpisah, fungsinya juga terpisah dan tidak bisa saling mempengaruhi. Sedangkan yang kedua adalah istilah pembagian kekuasaan. Kekuasaan dalam negara dibagi-bagi, tidak dipisah dalam arti ada kerjasama antar masing-masing organ negara. Indonesia menganut yang mana? Indonesia adalah negara yang menganut asas pembagian kekuasaan, di mana antara eksekutif, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif ada kerjasama di antara organ-organ negara tersebut, ada kerjasama di antara lembaga-lembaga tersebut. Misal untuk kerjasama antara eksekutif dan legislatif itu bisa tercermin di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di pasal 3 itu di ayat 2 dan 3 misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Di ayat ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, disinilah ada hubungan, ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Bisa dijumpai juga di pasal 5 ayat 1 misalnya, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi undang-undang itu bukan produk legislatif saja, tetapi produk legislatif bersama dengan Presiden. Ini adalah bukti adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Bagaimana hubungan antara eksekutif dan yudikatif? Itu bisa kita jumpai di pasal 14 ayat 1, bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden tidak melaksanakannya secara sepihak, tetapi juga dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ini adalah bentuk bagaimana ada kerjasama di antara lembaga-lembaga negara. Jadi mereka tidak terpisah sama sekali, tetapi kekuasaan di Indonesia itu adalah kekuasaan yang terbagi, di mana di antara lembaga negara itu dibagi-bagi dengan fungsinya masing-masing, tetapi ada hubungan kerjasama di antara lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi asas pembagian kekuasaan ini itu dibarengi juga dengan asas check and balances. Jadi meskipun kekuasaan terbagi-bagi dalam beberapa fungsi dan lembaga negara,
tetapi di antara lembaga negara dengan fungsinya masing-masing itu juga ada hubungan check and balances kekuasaan untuk saling mengawasi, mengendalikan antara organ-organ negara atau lembaga-lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak melampaui wewenangnya. Jadi kita tidak ingin bahwa suatu kekuasaan terkumpul di satu lembaga negara, tetapi kekuasaan yang ada di lembaga negara tersebut juga harus dapat diawasi dan dikendalikan oleh lembaga negara yang lain. Contohnya tadi misalnya dalam membuat undang-undang, legislatif DPR dalam hal ini tidak bisa sendiri memutuskan, ya, membahas dan memutuskan, tetapi juga harus bersama-sama dengan eksekutif. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi tidak bisa sendirian, tetapi juga harus dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Check and balances ini semakin diperjelas melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ya, dari amandemen pertama hingga amandemen keempat, dan bagaimana check and balances itu dilaksanakan, maka itu tercermin di dalam bagian pembagian kekuasaan ini. Jadi ada hubungan antara yudikatif dan legislatif juga, di mana contohnya adalah di pasal 24A, ya, 24A, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi Mahkamah Agung berhak, ya, kekuasaan yudikatif ini berhak untuk membatalkan produk atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR, ya. Bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini adalah bentuk dari check and balances yang ada di Indonesia. Jadi berbicara mengenai asas pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia tidak bisa terlepas dari asas check and balances. Kira-kira seperti itu yang bisa dibahas pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap Anda bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat. Baru 3 asas hukum tata negara yang kita bahas. Di video pembelajaran selanjutnya akan dibahas asas hukum tata negara Indonesia yang lain, yakni asas kedaulatan rakyat dan asas negara hukum. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.